Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 500 pira? 31. Bismillahirrahmanirrahim. Napa lafate? Wa anhu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan saking Abi Abdurrahman. Wa anhu lan saking Ibnu Umar. Anna Rasulullah Suduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Kanjeng Nabi wa huwa halai Kanjeng Nabi iku alal mimbari ing atase mimbar. Kanjeng Nabi pernah pidato khutbah di depan mimbar di atas mimbar. Wa zakara lan nutur sapa Kanjeng Nabi nutur as-shadaqata ing sedekah. Kemudian Nabi menjelaskan tentang sedekah. Wa ta'affufa wa ta'affufa lan ing amrih ngreksa menjaga diri anil mas'alati saking jaluk-jaluk ya. Kanjeng Nabi khutbah tentang keutamaan sedekah dan bagaimana menjaga diri dari minta-minta ya. Kalau bisa kita ini sedekah ya, usahakan kita ini memberi, bukan meminta-minta. Dawuh sapa Kanjeng Nabi al-yadul ulya. Al-yadul ulya utawi tangan kang ana dhuwur, tangan di atas. Iku khairun luwe bagus minal yadis sufla saking tangan kang ana isor. Memberi itu lebih baik daripada menerima atau meminta. Wal yadul ulya utawi tangan kang ana dhuwur hiya yadul ulya iku al munfiqatu tangan kang aweh, tangan yang memberi. Wasufla utawi tangan isor hiya yusufla iku as-sailatu tangan kang jaluk. Jangan minta-minta. Nabi mengajarkan kita memberi. Mangkane nyambut gawe sing sregep ya. Jangan jadi malas. Gimana caranya pagi itu sekolah ngaji, biasa no. Pagi ini kalau dibiasakan tidur, yo tidur ngantuk. Makanya biasakan pagi tidak tidur. Usahakan waktu pagi ini produktif, ngaji, sekolah, bekerja ya. Supaya kita tidak sampai minta-minta. Sumber utama kemiskinan itu adalah kemalasan. Orang-orang malas menjadi miskin. Ini yang harus dilawan. Makanya pagi ini usahakan jangan tidur, malam segera tidur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alan nas man utai sapane wong iku sa'alan jaluk sapa man jaluk annasa ing menungso amwalahum ing pira-pira bondone nas takasuron krono ngakeh-ngakehaken. Siapa orang minta-minta bukan karena butuh, tapi karena rakus ingin lebih banyak.
Fa inna ma yas'alu angin bestine njaluk sapa man jamron ing mawa. Minta itu seperti minta bara api. Fal yastaqilla mongko becik nyidikno sapa man au liyastakthir utawa ngakehno sapa man ing soal. Rawahu Muslim. Maksudnya Rasulullah SAW menggambarkan minta-minta untuk hal yang tidak penting ya. Sudah punya tapi masih minta. Itu seperti orang minta bara api ya. Artinya panas jelek ya. Maka terserah kamu mau minta atau tidak minta. Artinya jangan kamu suka minta-minta. Itu bagaikan meminta bara api. Masa ada orang minta api, kan panas. Ini ajaran ya. Kanjeng Nabi menyuruh kita jangan sampai minta-minta. Belajarlah hidup lebih mandiri. Wa an Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala dawu sapa Samurah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata setuhune njaluk sesungguhnya minta-minta iku kadun nyatoni meminta itu seakan melukai. Ya kudu kang nyatoni ngeruwek mencakar biha kelan mengkono masalah sapa ar-rajulu wong lanang wajhahu ing wajahe rajul. Orang minta itu seperti orang melukai wajahnya sendiri. Artinya tidak boleh ya. Jangan minta-minta kecuali kalau butuh. Illa ayas ala angin yenton jaluk sapa ar-rajul wong lanang sultanan ing raja penguasa au fi amrin utawa ing dalem perkara la budda kang ora ana ora apa minhu saking amrun. Boleh minta kalau memang itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Ya contoh kita ini bangun jembatan, kan nggak bisa bangun sendiri. Yang bisa bangun adalah pemerintah. Bangun rel kereta api, kaiso ya. Artinya itu memang tugasnya pemerintah. Boleh minta pada penguasa ya. Ya contohnya sekolah-sekolah itu dapat bantuan rehab atau pondok itu boleh. Karena memang penguasa, raja, presiden tugasnya membantu rakyat. Yang tidak boleh minta-minta secara pribadi, mengemis untuk hal pribadi, makanan sehari-hari itu tidak boleh ya. Tidak boleh ngemis kalau tidak terpaksa. Kalau memang terpaksa ya bolehlah. Kalau memang itu sangat mendesak ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kalau al-qaddu utawi maknane al-qaddu iku al-khadasu nyatone nyakar wa nahuhu lan sepadane al-qaddu. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala dawu sapa Ibnu Mas'ud qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Rasulullah bersabda man utawi sapane wong iku asobathu ngenani hu ing man
Apa faqatun kemelaratan. Siapa orang mendapatkan kesulitan. Fa'anzalahu mongko ngenggonaken sapa man fa'anzalaha nuli ngenggonaken sapa man ha ing masalah binasi kelawan menungso. Siapa orang punya problem, kesusahan, kemiskinan, terus dia itu minta-minta pada manusia, lam tasudda lam tusadda mongko ora den tutupi apa faqatuhu kemelaratane man. Kamu kalau mengadukan kesulitanmu pada manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kamu mengadukan kesulitanmu pada orang belum tentu orang lain mau membantu. Orang lain mendengar kesulitanmu, kalau itu bukan orang yang betul-betul saudara atau teman, dia malah akan menertawakanmu. Jangan kamu suka wadul pada orang, apalagi di medsos. Tidak usah wadul-wadul. Apa wadul-wadul? Mengadu, sambat. Jangan sambat, jangan ngadu pada manusia. Kita ini ngadu urusan. Kalau mau sambat, mengadulah pada Gusti Allah. Hanya Allah yang bisa kita bikin pegangan. Hendaknya dalam setiap kesulitan kita ini selalu ngandalkan Gusti Allah ya. Dekatkan diri, istighosah, wirid, tahajud ya. Kesulitan-kesulitan, 1000 kesulitan diselesaikan oleh satu Gusti Allah. Tapi kalau kita ini sambat mengadukan pada orang, itu tidak akan jadi solusi. Orang lain belum tentu mau membantu. Orang lain belum tentu bisa. Tapi kalau Allah pasti bisa. Wa man tasabani wong iku anzalaha nganggonaken sapa man ha ing mengkono faqah billahi kelawan Gusti Allah. Siapa orang mengandalkan kesusahan itu minta tolong pada Gusti Allah ya. Kalau kamu mintanya pada Allah, yusiku mongko parek cepat sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man birizkin nulungi kelawan rizki ajilin kang cepet au ajilin utawa kari-kari atau cepat atau lambat maksudnya. Siapa orang minta tolong pada Gusti Allah, cepat atau lambat pasti ditulungi oleh Gusti Allah. Allah sudah menjamin ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu akan saya beri ya. Allah malah menyuruh kamu supaya minta pada Gusti Allah. Artinya yang tepat. Kalau kamu miskin, susah, sedih, kembalilah pada Gusti Allah. Allah pasti memberinya. Cuma waktunya terserah Gusti Allah. Allah menjamin pasti. Sebab Allah udah janji, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Orang yang minta saya sambut. Allah menjanjikan. Tapi sambutannya ini kapan? Ya bisa cepat, bisa lambat. Bisa cepat, bisa lambat.
tergantung keadilan Gusti Allah ya. Tapi harapan pada Allah tidak akan sia-sia ya. Saya sudah melihat banyak contoh orang-orang yang susah, orang-orang yang sedih ya. Dengan dia bersungguh-sungguh munajat, istighfar, istighosah, Allah bukakan jalan. Jangan khawatir, rezeki itu murah di sisi Gusti Allah. Allah pasti memberi, tapi kapan waktunya terserah Gusti Allah. Jumlahnya berapa terserah Gusti Allah. Jadi kita tidak berhak ngatur Gusti Allah. Pokoknya meneh ya Allah, pokoknya meneh mbahmu pokoknya atur. Ya jaluk nang Allah, ya Allah saya mohon berilah rezeki. Ya Allah minta apa? Minta pada Allah. Setelah itu waktunya akan ditentukan sendiri oleh Gusti Allah. Bisa cepat, bisa lambat. Nabi Nuh seorang nabi itu jengkel pada kaumnya, minta agar kaumnya dihancurkan. Itu perlu waktu 40 tahun. Nabi ya. Lah kita ini bukan nabi, bukan wali ya. Ya dungo. Makanya ayah saya mengajarkan, kalau kamu dungo itu usahakan istiqomah 3 tahun supaya kita ini dungo ini ikhlas. Oh coba saiki dungo meneh ora. Jangan. Kalau kamu berdoa, usahakan 3 tahun berturut-turut. Contoh, kamu mengamalkan surat Waqiah 3 tahun badal asar umpamanya. Ijazah Waqiah ini kalau tidak malam badal asar. Pada asar kamu istiqomah baca Waqiah 14 kali. Itu lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Atau kamu istiqomah setiap malam pada maghrib, terus 3 tahun. Jangan khawatir. Dulu Mbak Yaya Mahrus juga begitu. Kalau di Lirboyo itu wiritannya dalail. Kalau tidak dalail, hirzul jausan. Sama wiritannya 3 tahun. Artinya 3 tahun itu berdoa terus menerus. Jangan cuma sebentar. Hendaknya kita ini berdoa dengan khusyuk, dengan ikhlas dalam waktu yang cukup panjang. Ibarat kamu bertamu, ketok pintu, dok dok, suwe-suwe lek dibuka no. Tapi lek dok ya gak dibuka no. Tapi lek kok dok sak jam, wongnya mesti metu. Mbok dikampleng. Wo boy ketok-ketok terus. Jadi kalau kamu ketok-ketok pintu terus, pasti dibukakan pintu. Begitu juga pada Gusti Allah. Kalau kamu doanya itu terus seperti orang ngetok pintu terus menerus, mesti dibuka. Pintu Allah juga begitu. Makanya belajarlah istiqomah. Minimal amalan-amalan itu lakukan 3 tahun. Jadi kamu selama 3 tahun menjalankan wirid tertentu, umpamanya sholawat nariyah ba'da sholah 11 kali 3 tahun. Kalau 3 tahun kok penak, teruskan. Nah, begitu cara. Bukan berarti 3 tahun berhenti, bukan ya. Artinya lakukan amalan itu selama 3 tahun untuk melatih nafsu supaya taat, tunduk, istiqomah ya. Setelah 3 tahun kok kamu rasakan enak, teruskan seumur hidup. Ini harus dipraktekkan ya. Kalau kamu tidak bekerja pada Allah, mau bekerja sama siapa? Manusia ini terbatas ya. Kalau kamu mengharapkan rezeki dari manusia, terbatas berapa sih? Kerja bayaran piro ya. Wis nah nyambut gawe dadi dosen, ya paling bayarannya 5 juta. Nyambut gawe dadi supir apapun tidak bisa, tidak cukup.
Tapi kalau Allah beri berkah, apapun yang kita lakukan insya Allah cukup ya. Saya ini sudah membuktikan. Dulu ayah saya itu mengajarkan begitu. Almarhum ayah saya itu wanti-wanti, supaya hidupmu tidak kesulitan, hendaknya kamu setiap hari membaca surat Waqiah. Itu sudah saya amalkan. Alhamdulillah, saya tidak jadi PNS, saya tidak jadi karyawan, gak nang pasar, yo gak nang kantor, tapi Allah beri rizki, alhamdulillah, cukup ya, cukup. Jalannya Allah nanti ada sendiri, kita tidak tahu ya. Jalan rezeki ku ono rek. Akal kita mungkin nggak tahu. Saya ini usaha begini, usaha begitu, dihitung secara akal. Ya biasa, orang lain bisa. Tapi kalau Allah yang buka jalan di luar dugaan, ya, dagang ini padi, dagang ini, usaha ini gampang gitu loh. Jadi kerjaan ini hanya syarat. Aslinya rezeki sudah diberi oleh Gusti Allah. Rezeki ini sono. Dengan kita mohon pada Allah, rezekinya itu ada. Tinggal caranya. Oh, caranya begini. Contoh, saya kemarin Jakarta ketemu Ustadz Yusuf Mansur, ngobrol, jak ke rumahnya ngobrol. Ada informasi, Gus begini, begitu, begini. Ya lumayan. Nah, itu kan contoh. Tidak kita skenario ketemu omong-omong, oh ada informasi ya. Rezeki. Itu cara Allah memberi melalui orang, melalui ketemu ini, melalui ketemu itu. Rezekinya aslinya datang dari Gusti Allah ya. Kita nggak usah minta-minta ya. Minta-minta pada orang nggak banyak kok. Berapa sih ya. Kita ini kalau bisa nggak minta, kalau bisa kita memberi ya. Nanti akan ada jalannya Allah ya. Kalau kita sungguh-sungguh ya, pasti ada. Tapi sing temenan ya, wiritan sing tenan, donga sing temenan, rezeki insya Allah. Jangan khawatir. Saya yakin, saya sangat yakin. Makanya saya tidak kirim anak saya jadi insinyur, saya tidak kirim anak saya jadi dokter. Anak saya kirim ke pesantren. Karena saya yakin pengalaman hidup saya sudah mengalami sendiri bagaimana dahsyatnya suratul Waqiah. Makanya saya tidak ragu-ragu. Ada orang tanya, kenapa anak saya kok gak jadi dokter? Biarlah, yang jadi dokter udah banyak. Anaknya kiai banyak yang kepingin jadi dokter. Tapi anaknya dokter, ndak ada yang pingin jadi kiai. Kok suwe-suwe entek kiai. Makanya saya tidak ragu-ragu, anak saya kirim pesantren. Saya tidak ingin jadi pegawai, biar ndak usah. Rezeki saya yakin datang dari Gusti Allah. Ya bukti ini yuk. Ya saya membuktikan sendiri. Ya yang saya alami ini alhamdulillah. Makanya saya itu heran. Ada kiai nyuruh orang mondok tapi anaknya orang mondok. Ini ndak konsekuen. Ada saya lihat kiai pidato wae mondok salaf, tapi anaknya sekolah SMA. Ngongkon wong ngaji tapi anaknya gak ngaji. Ini ndak konsekuen. Kalau saya berusaha konsekuen, saya nyuruh orang mondok, anak saya juga saya kirim ke pondok. Dan saya yakin, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Sebab manusia ini secara naluri pasti ya kepingin mencukupi dirinya. Ya contoh saya lihat dua anak saya sekolah di Kairo, pulang. Ya saya nggak nyuruh, cuma saya lihat aja apa yang dia lakukan. Dia kreatif dewe. Dia pulang bagasinya kosong, jualan bagasi. Nah, itu kreatif. Bagasi ditol, jatah bagasi. Itu sudah cukup untuk dia beli tiket.
Balik ke sana juga begitu, jualan bagasi. Lho arek saiki pinter. Dulu-dulu masa ono wong mikir jualan bagasi. Kita ini kalau naik pesawat terbang kan dapat jatah bagasi 40 kilo. Lho itu dijual sama anak saya. Dapat duit 1 kilo 100 ribu, 40 kilo 4 juta. Loh ya pinter arek saiki. Coba. Ya saya nggak nyuruh. Artinya nalar orang itu pasti kepingin dapat uang. Pulang anak saya bawa apa jualan, saya nggak nyuruh. Tapi itu loh naluri ya. Manusia itu naluri pasti ingin mencukupi dirinya sendiri. Lah itu didorong dengan doa gitu loh. Jadi kamu kerja gak usah tawurui, pasti kerja. Mbuh engko kerja dadi apa, kamu pasti cari ya. Tapi saya memberi kamu boosternya, pendorongnya. Supaya kerjaanmu itu jadi rezeki, kamu harus minta pada Gusti Allah. Lah oleh kerja tok ya kale duit. Makanya beda deh. Wong Jawa, Cina, Arab beda. Wong Cina lah ditakoni, "Tenan yuk golek duit." Soge. Lah lek wong Jawa, "Nandi golek penggawean." Ya nguli, yang golek penggawean. Ya oleh kerjaan tok. Lek wong Cina nanti golek duit. Yo golek duit tenanan. Lek wong Arab nanti golek yukul, golek mangan. Omongan wong Arab itu masih omahe ngontrak mangane kambing. Wong dhek mangane enak. Nyambut gawe dinikmati. Lek wong Jawa nanti Kang golek kerja. Jadi kuli golek kerja. Sing bener ngono. Golek duit. Nyambut gawe sing tenan, ya. Tapi kerjaan itu tidak akan jadi rezeki kalau tidak ditakdir oleh Gusti Allah. Makanya harus double. Kerjaan ini beto-beto ya. Nanti Allah beri rezeki sendiri dengan caranya ya. Tapi yang penting kamu ini punya amalan yang untuk mohon pada Gusti Allah. Yaitu mau surat Waqiah, dalail, sholawat nariyah dan lain-lain. Jangan khawatir. Ojo khawatir. Saya udah ngamalkan dan saya lihat banyak orang juga sama. Kalau kamu sungguh-sungguh pasti diberi oleh Gusti Allah. Yusiku bikasin ayyasri'u ya. Wa an Thauban radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takaffala li alla yas'alan nas syai'an wa takaffalu lahu bil jannah. Kanjeng Nabi bersabda, man utai sapane wong iku takaffala, siapa yang mau takaffala nanggung sapa man li maring ingsun, alla yas'ala ing yen to ora njaluk sapa man annasa ing menungso syai'an ing suwi-wiji wa atakaffalu lan nanggung ingsun lahu maring man bil jannati kelawan swarga. Siapa orang yang mau berjanji tidak minta-minta, saya jamin masuk surga. Faqultu ngucap ingsun Thauban rawi hadis, ana ingsun, saya Nabi menawari, ayo siapa mau jamin tidak minta, saya jamin surga. Sahabat Thauban langsung usul, saya Nabi. Faqala fakana mongko ono sapa Thauban iku layas alu ora tau njaluk sapa Thauban ahadan ing wong suwiji syai'an ing suwiji-wiji. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya, Nabi pernah sampai membuat sayembara. Siapa orang mau janji enggak minta-minta, saya jamin surga. Jadi tidak minta-minta dijamin surga. Artinya apa? Artinya berarti kita ini harus berusaha mencukupi kebutuhan kita sendiri. Ya apa caranya cegah jaluk menurut. Berusahalah bagaimana caranya kita ini tidak sampai minta-minta. Ya nyambut gawe kumang ya. Ya kerja ya ndonga. Kerja tok durung mesti sugih. Banyak orang kerja ya. Kerja wabot contohnya becak, kerja melek contohnya sopir satpam. Ono sing 24 jam
Tapi ya rezekine didik. Warkop pinggir rembong rezekine didik. Ono sing nyambut gawe ini diluk rezekine akeh. Starbucks kopi sak gelas 20.000. Endang sugih. Lah kopi ini nadir sapa iku? Nopal 4.000. Gak sugih-sugih. Jadi kerjane padha dodol kopi. Nopal ya dodol kopi, nanti nopal. Ya dodol kopi padha, Starbucks dodol kopi. Tapi kopi ini Starbucks 20.000, 80.000. Ya padha-padha dodol kopi. Tapi kopi ini nopal 4.000. Padha-padha dodol bakso. Iku delon. Bakso ini nopal be bakso ngarepe sapa? Rizki. Ya gak padha padahal depan. Iku lho rezekine dhewe. Kerjaan iso ditiru. Tapi rezekine didum karo Gusti Allah. Mangkane ojo usaha lahir tok ya. Ya apa carane? Novel kepingin warunge laris. Ya sholawat nariyah ditambahi. Ben mari sembayang ping 11. Ditambahi napa malih? Ditambahi sholat duha. Ditambahi amalan-amalan istighfar ya. Rezekine teko Gusti Allah. Kerjaane padha. Delon warung nelongso laris. Warung liyane durung laris. Itu menunjukkan bahwa rezeki memang bagian dari Gusti Allah. Makanya ayo ya, mulai dari pondok. Saya dulu mulai di pondok wiritan waqiah, wiritan sholawat nariyah sampai sekarang. Jadi wiritan itu kalau cocok itu lakukan terus. Alhamdulillah saya mulai tahun 90-an dijazai sholawat nariyah. Sampai hari ini udah 30 tahun ya tetap wiritan sholawat nariyah. Surat waqiah juga begitu. Ayah saya ngajak ijazah saya surat waqiah. Sampai hari ini saya baca. Dan temenan itu terbukti ya. Saya yakin betul. Alhamdulillah. Ya. Ya nyatane iki lho. Saya ini merasakan Masya Allah. Kalau akal saja tidak bisa ngurus bangunan seperti ini. Tidak tahu jaluk-jaluk. Allah yang memberi. Ada aja. Iku contoh nih. Wesi teko gelondong-gelondong. Kak jaluk aku ono dayo Kapolres teko. Delok. Bangun apa Pak? Oh ini bangun ini masjid, kamar. Oh, apa yang bisa saya bantu? Oh nawani ya. Tak jawab besi. Langsung teko sak truk. Gusti Allah kate jaluk, kate surat, kate proposal. Wong teko dhewe rene. Aku yo gak ngundak. Moro-moro teko. Aku ya bingung lho kok akeh polisi. Oh Pak Kapolres. Monggo Pak. Delok. Bangun apa Gus? Ini bangun kamar, masjid. Oh ya. Apa yang bisa saya bantu? Wong itu towo. Ya besi langsung. Iku teko besi akeh. Sak truk. Itu lho contoh. Rezeki teko Gusti Allah. Ada alumni dari Jakarta. Hampir setiap hari kirim transfer Belazis, segala pondok. Tapi dia menyatakan begitu. Setiap dia transfer rezekinya tambah. Transfer rezekinya tambah. Itu pasti. Namanya Haji Mahmud itu. Hampir setiap hari transfer. Yo gak gede 200, 100, 500. Jadi dia itu dagang. Setiap hari untung disisihkan, dikirim ke Lazis. Rutin. Lazis itu rutin. Dia paling seminggu 2 kali, 3 kali kirim uang. Ya saya gak minta. Tapi dia sendiri bersyukur. Alhamdulillah dapat rezeki kirim. Dapat rezeki kirim. Itu loh Gusti Allah ya. Jangan khawatir. Semua yang ada di bumi ditanggung rezeki oleh Gusti Allah. Pokoknya kudu percaya. Makanya mari maghrib. Pada maghrib itu jangan kemana-mana. Perhatikan. Pada maghrib baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok, baca Rotib. Nunggu sampai waktu Isya.
Cok nang dindi kamar iki kayak ini tuh, kamar B1, B2 ya. Tampeng-tampeng. Cok metu mari maghrib diem di sini di masjid baca Yasin, Waqiah, Tabarok. Ditambah baca rotib. Ada kamar isor barang. Iku lho semprotan itu, iku lho semprotan lho. Semprotan gulune lakon sikile run. Oh. Kupinge ngono arek turu. Jadi ini harus kamu yakini ya. Yakinlah semua yang hidup diberi rizki oleh Gusti Allah. Kita berusaha muga-muga gak sampai ngemis, gak sampai njaluk-njaluk, muga-muga dicukupi karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.